Suatu hari malaikat Jibril datang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril menyatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman menyatakan kepada engkau, jika Nabi Allah Ibrahim itu aku jadikan khalil untukku, maka engkau aku jadikan habib, kekasih bagiku. Wa ma khalaqtul khalqa akramu alayya minka. Aku tidak pernah menciptakan satu makhluk yang lebih mulia daripada engkau di sisiku. Wa laqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi. Aku ciptakan dunia beserta isinya agar aku kenalkan kepada semua dunia dan isinya itu tentang kehormatan dan kemuliaan engkau di sisiku. Walaulaka ma khalaqtud dunya, kalau bukan engkau aku tidak ciptakan dunia. Wallahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih semangat nggak? Jawabnya lemas tapi. Mudah-mudahan kitanya juga suaranya lagi lekat, dijawab kayak gini habis ya kalau gitu ya. Orang pintu udah kayak gitu tuh semangat, yang duduk lemas. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز واعلموا أن فيكم رسول الله. معاشر الحبائب الكرام, para habaib yang hadir cukup banyak bersama kita pada malam hari ini. Tadi Al-Habib Muhammad bin Habib Ahmad Fad'an hafizahullah wa ra'ah sudah memberikan nasihat waid kepada kita. Biar di sini juga Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad juga ada bersama kita yang insyaallah akan memberikan mau'izah juga nanti. Nah, tadi menjaga agak maksudnya biar muncul. Kemudian juga terutama sahibul majlis Al-Habib Fikri bin Hisham Al-Musawa hafizahullah wa ra'ah walakallam amalahu raja fi khairin afiyah, serta para habaib yang lainnya, para asatid, para guru-guru hafizahumullah wa ra'ahum, para hujjaj, para hadirin wal hadirat yang sempat atau datang hadir di majlis ini maupun yang niat untuk hadir di majlis yang mulia ini. Semoga insya Allah kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah. Amin. Selalu mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah. Semoga dimudahkan segala urusan kita, disampaikan segala hajat-hajat kita, dipanjangkan umur kita dalam taat dan taqwa. Amin. Dalam sehat dan afiat, dalam lindungan Allah dari berbagai macam cobaan, musibah, fitnah, wabak dan bala. Semoga Allah SWT limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang manfaat. Amin. Semoga kelak insyaallah kita dikumpulkan bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini di sana sini orang lagi rame, nggak tahu banyakan yang lagi tidur atau banyakan yang bangun.
Kira-kira banyak yang tidur apa bangun ya? Jalan penuh. Hah? Emang ngadain maulid semua? Kita bingung, mau kesini aja repot. Kira mau hadir kesini semua, masya Allah raminya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini bukan hanya di tempat kita ya, di seluruh penjuru, rata-rata penjuru dunia kali. Malam seperti ini pada repot semua. Repot kira-kira mau zikrullah apa ya? Apa repot mau sholawat? Kira-kira repotnya ngapain? Masya Allah, repot, buang-buang waktu kali. Repot, cuma senang-senang apa yang disenangi nggak tahu juga ya. Emang senang beneran apa enggak? Macam-macam tujuan. Tapi nanti besok satu ceritanya ada yang ketabrak, ada yang gitu, ada yang macam-macam ya. Biasanya setiap tahun gitu ya. Intinya Masya Allah, kalau sudah malam tahun baru kita takut karena maksiat itu banyak sekali. Yang lupa bukan malah bangun tengah malam, malah ingat. Biasanya orang dulu kalau bangun tengah malam khotaman Al-Quran dia ya. Orang dulu kalau bangun tengah malam dia baca sholawatan puluhan ribu kali. Mereka baca la ilaha illallah juga puluhan ribu kali. Sekarang bangun malam semua, ya Allah, tapi takutnya maksiat aja ini kajian. Alhamdulillah kita di sini bikin maulid, bikin tabligh, kita kumpul sama-sama untuk mengenang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah juru selamat yang sebenarnya, yang hakiki. Yang kita kenal ini, yang kita kenang saat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW sebagai pembawa keselamatan untuk semua umat manusia, pembawa keberuntungan untuk semua. Bahkan wujud semua ini dari manusianya, bahkan dunia ini adalah karena Nabi kita Muhammad SAW. Sebuah hadis dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ja'a Jibrilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad inna rabbaka yaqulu lak in kuntu ittakhadtu Ibrahim khalila faqad ittakhadtuka habiba. Suatu hari malaikat Jibril datang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril menyatakan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman menyatakan kepada engkau, jika Nabi Allah Ibrahim itu aku jadikan khalil untukku, maka engkau aku jadikan habib, kekasih bagiku. Wa ma khalaqtul khalqa akramu alayya minka. Aku tidak pernah menciptakan satu makhluk yang lebih mulia daripada engkau di sisiku. Walaqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka 'indi. Aku ciptakan dunia beserta isinya agar aku kenalkan kepada semua dunia dan isinya itu tentang kehormatan dan kemuliaan engkau di sisiku. Walaulaka ma khalaqtud dunya, kalau bukan engkau aku tidak ciptakan dunia. Ini satu hadis yang luar biasa, hadis qudsi yang luar biasa, menunjukkan agungnya kedudukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Coba bayangkan, kalau bukan karena beliau, dunia tidak diciptakan oleh Allah. Nabi Allah Adam tidak diciptakan oleh Allah. Dalam hadis qudsi riwayat yang lain menyatakan, walaulaka ma khalaqtu Adama walal jannah. Kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan Nabi Allah Adam dan juga surga. Jadi Allah ciptakan kita semua untuk apa? Allah ciptakan, dalam hadis qudsi tadi dijelaskan, Allah ciptakan kita agar kita kenal akan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kira-kira kita udah kenal belum keagungan Nabi Muhammad? Kita kenal nggak kemuliaan Nabi Muhammad? Bahkan kita dituntut untuk mengenal beliau secara lebih jauh lagi dan lebih jauh lagi. Allah ciptakan, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi, Nasrani kenal sama Nabi Muhammad. Mereka kenal sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum lahir bahkan. Allah yang bercerita dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahli kitab kenal sama Nabi Muhammad seperti kenal sama anaknya sendiri. Sama anak kita kenal apa enggak kita? Sama anak kita kenal enggak? Kebangetan sama anak enggak kenal? Pasti tahu mana. Jadi Allah nyatakan orang-orang Yahudi ahli kitab, orang-orang Nasrani, mereka itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, bahkan sebelum beliau diutus, mereka udah kenal sama Nabi Muhammad SAW. Pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau bertemu dengan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam setelah masuk Islam, karena dia pendeta Yahudi yang hebat, yang menguasai ilmu-ilmu Yahudi, Taurat. Tapi beliau jujur ketika melihat benar sesuai Nabi Muhammad seperti yang ada dalam Taurat, beliau masuk Islam. Ini Abdullah bin Salam, ya, satu-satunya orang Yahudi yang masuk Islam itu sedikit. Mereka kenal yang hak tapi tidak mengakui hak. Orang Yahudi jangan dipercaya. Kalau ada orang ngomong Yahudi dulu sama sekarang beda, emang Yahudi sekarang lebih baik? Yahudi sekarang lebih baik nggak kira-kira? Lebih hancur. Jangan percaya kalau dibilang lebih baik. Kenapa? Dulu orang Yahudi lihat wajahnya Nabi Muhammad gak iman. Gimana sekarang lihat wajah ente? Lihat wajahnya Nabi Muhammad udah tahu benar, yakin Nabi Muhammad kalau kita lihat wajahnya udah rusak deh. Artinya kotoran-kotoran hilang semua. Langsung cinta, langsung tertarik. Kan banyak sahabat gitu lihat Nabi Muhammad, oh udah percaya banget. Laisa biwajhin kadzab. Wajah beliau tuh gak ada kebohongan sama sekali. Lihat pasti cinta, lihat pasti tertarik. Ini Yahudi udah tahu, dia tahu sama Nabi Muhammad seperti Allah, lebih tahu dari anaknya sendiri bahkan. Tapi lihat wajah Nabi Muhammad gak beriman. Itulah Sayyidina Umar waktu ketemu Abdullah bin Salam, beliau tanya, ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu abna kama ta'rifu waladak? Apakah engkau kenal Nabi Muhammad seperti engkau kenal anakmu? Ata'rifu Muhammadan kama ta'rifu waladak? Engkau kenal Nabi Muhammad seperti kenal anakmu? Qala na'am wa aktsar. Dinyatakan iya, bahkan lebih lagi. Lebih kenal sama Nabi Muhammad, bahkan lebih banyak daripada kenal sama anaknya sendiri kan. Nazalal aminu minas sama' alal amini fil ard bina'atihi fa'araftuh. Al-Amin yang dari langit siapa? Malaikat Jibril turun ke bumi, bertemu dengan Al-Amin di muka bumi siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Dengan sifat-sifatnya kenal, kita kenal. Jadi kenal bagaimana Malaikat Jibril ketemu sama Nabi Jibril. Nabi Muhammad belum diutus sudah tahu semua orang Yahudi cintanya. Ulama-ulama Nasrani tahu tentang cinta Nabi Muhammad SAW. Ini mereka. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika kita memahami atau mendengar cerita Yahudi, Nasrani sebelum Nabi diutus lahir, mereka udah kenal. Kira-kira yang lebih pantas mereka apa kita untuk kenal sama Nabi Muhammad? Siapa yang lebih pantas? Mereka kenal sebelum lahir lagi. Kalau kita diceritain orang yang sebelum lahir kayak gini kayak gitu, kira-kira ingat gak? Mungkin kita abaikan begitu saja. Ini sudah lahir, udah lewat ceritanya macam-macam, komplit, sejarahnya hebat. Kira-kira kita ingat gak sama Nabi Muhammad? Masih gak ingat juga? Wah, ini kebangetan berarti kita ya. Bangetan gak? Nah, udah tahu diri kita. Nabi Muhammad SAW harus dikenal. Memang beliau harus dikenal terutama oleh orang-orang mukmin, orang yang beriman. Kenapa? Rasul pernah menjelaskan, "Ma min syai'in khalaqallah illa wa ya'lamu anni Rasulullah." Tiada sesuatu yang diciptakan Allah melainkan kenal aku Rasulullah.
Apa saja yang diciptakan Allah? Semua makhluk, pohon ini semua yang ada, karpet, baju yang kita pakai, peci, semua tempat kendaraan yang kita naiki, semuanya, rumah yang kita tinggal, semuanya kenal sama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngomong? Rasulullah SAW. Ma min syai'in khalaqallah illa wa ya'lamu anni Rasulullah. Tiada selain Allah melainkan dia kenal aku Rasulullah. Illa asyal insi wal jin, melainkan yang tukang maksiat. Tukang maksiat itu artinya mereka bukan nggak akan melalaikan semuanya, manusianya atau bangsa jin. Jadi segala sesuatu kenal sama Nabi Muhammad. Kalau kita nggak kenal artinya kebangetan. Kalau di masa beliau kan Rasulullah kalau jalan di pinggir kota Mekah, ini bukan hanya orang. Pernah beliau jalan sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di pinggir kota Mekah. Dulu kan kota Mekah sepi, nggak kayak sekarang, udah masya Allah jauh dan luas penuh. Saya kalau gambarannya saya masih ingat tempat yang Rasulullah terlewat di daerah dekat dari Syekh Ali, kalau orang sana tahu ya. Nah kita dulu di sana ya, lihat di mana Syekh Ali yang masih sepi dulu, masih itu masih kebayang lah. Dulu Jabal Abi Qubais belum ada bangunan sama sekali, melainkan ada rubat-rubat ya, dikit sekali ya, yang jelas. Intinya Rasulullah pernah jalan daerah Syekh Ali, dulu masih sepi. Kalau sekarang udah tengah-tengah kota banget Syekh Ali itu. Rasulullah jalan sama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada yang ngucapin salam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Sayyidina Ali nyari siapa yang ngucapin salam. Dia nggak tahu. Rasulullah kasih itu batu yang ngucapin salam. Batu ngucapin salam sama Nabi Muhammad. Kenapa dia ngucapin salam? Dia tahu ini Nabi Muhammad. Pertama kali dia tahu. Kemudian dia ada hubungan, ada ikatan sama Nabi Muhammad selalu. Batu aja punya hubungan sama Nabi Muhammad, masa kita enggak? Batu kenal sama Nabi, yang ngucapin salam kan luar biasa, kenal, ucapin, mengikat hubungan. Karena itu kalau kita ingin punya hubungan terus lebih dekat sama Nabi, banyak-banyak ucapin salam. Pasti Rasulullah jawab salamnya kita. Assalamualaikum ya Rasulullah, dijawab waalaikumsalam ya fulan. Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta arudda al-salam. Tiada seseorang mengucapkan salam padaku melainkan Allah balikkan ruhku kepadaku sehingga aku jawab salam orang tersebut. Jadi kalau kita mengucapkan salam sama Nabi, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Bangga nggak dijawab sama Nabi? Senang apa enggak? Sallu ala Nabi. Enggak, Nabi Muhammad yang jawab. Kita kadang-kadang kalau kirim salam sama orang yang kita idolakan, kita senang aja, dijawab senangnya kayak apa? Gimana kalau yang jawab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ngucapin salam terus nggak sama Nabi? Ngucapin salam terus apa enggak? Tapi apa enggak? Tiap hari ngucapin enggak? Ada yang suka lupa. Sehari minimal berapa kali? Berapa kali sehari? Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi. Berapa kali minimal? Pagi sholat, siap sholat ucapin salam. Sholat subuh berapa? Berapa kali ucapin salam sholat subuh? Dua apa satu? Tahiyat satu kali ya. Kalau dua kali tahiyat nanti ya. Sholat subuhnya satu ya. Ibu-ibu ucapin salam nggak kalau sholat subuh? Kalau nggak sholat berarti. Nggak salah. Assalamualaikum at-tahiyatul mubarakah nanti. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Salam pada engkau, bukan pada beliau di alam barzah atau beliau di Madinah jauh. Enggak, beliau ada sama kita. Assalamualaikum, salam pada engkau ayuhan nabi, wahai nabi. Kenapa? Memang beliau dekat sama kita. Salam pada engkau wahai Nabi rahmatullah wabarakatuh. Nanti beliau jawab waalaikumsalam ya fulan, disebut nama kita. Semakin banyak kita mengucapin salam, semakin beruntung. Satu kali yang paling bakhil, paling pelit ngucapin cuma 9 kali berarti. Salat subuh 1 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya berarti jadi 9 paling pelit berarti. Artinya cuma sholat wajib aja berarti ya, nggak pakai sholat sunnah kalau gitu ya. Kalau yang nambahin sholat sunnah disampaikan di luar sholat dia tambahin lagi, itu semakin banyak semakin istimewa. Kita ngucapin salam, punya ikatan dan hubungan sama Nabi Muhammad, pasti orang yang beruntung.
Tambah lagi seperti saat-saat sekarang ini, masya Allah, fitnah begitu banyak, macam-macam yang terjadi, maksiat di sana sini. Tambah lagi malam ini kita takut banget, banyak-banyak kita ngucapin kalimat tauhid, ya, banyak sholawat sama Nabi, biar umat ini selamat. Umat selamat, ya, yang tidak nyerah nanti biar amat sifat, enggak, kita semua bertanggung jawab. Semakin kita bergerak semua menghubungkan diri kita dengan Allah, dengan Rasulnya, semakin membawa keselamatan untuk semua. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita lihat ini gambaran segala sesuatu itu kenal sama Nabi Muhammad SAW. Dia akan bawakan dua cerita saja tentang, ya, makhluk Allah, hewan. Sebetulnya banyak sekali gambaran tentang segala makhluk ini kenal sama Nabi. Kalau pohon itu dipanggil datang sama Nabi. Karena Rasulullah SAW berada di sebuah lembah, di tengah-tengah lembah antara gunung-gunung padang pasir. Di lembah itu, ya, tempat terbuka, ada pohon-pohon yang tidak begitu tinggi. Tiba-tiba Rasulullah SAW berada di tempat itu, pengen godok hajat. Rasulullah nggak mau di tempat terbuka godok hajat, walaupun lagi kebelat, ya, nggak kayak ente kebelat langsung aja mojok sini kali, ya. Rasul nggak mau, tetap malu. Gimana caranya? Ini tempat terbuka, cuma ada pohon-pohon di sana sini. Sama Rasul pohon, subhanallah, pohon itu pada berdatangan dari kanan, dari kiri, belakang, mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah mengelilingi Nabi, Rasulullah godok hajat, diambilin air oleh salah satu sahabat, sebagaimana disebutkan dalam kitab Asy-Syifa, Ta'rif fi Huquq al-Musawwar Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi. Cerita ini ada dalam kitab Syifa. Rasulullah godok hajat, selesai, pohon itu disuruh balik lagi tempatnya masing-masing. Balik, pohon bergerak cuma pada tempatnya. Pohon aja kenal, nurut lagi, ya, bisa cabut dari batang itu, ya, dari jalan sampai di depan Nabi, balik lagi disuruh pulang. Ini suatu hal yang luar biasa, mukjizat Nabi Muhammad. Cerita yang kedua, nanti ada lagi Habib Muhammad, tidak bakal panjang lebar, ya. Insyaallah Habib Muhammad bin Alwi juga melanjutkan majlis kita, ambil berkahnya majlis, insyaallah jadi keberuntungan, keselamatan, insyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah di perjalanan juga, lagi duduk istirahat, tiba-tiba ada seseorang Badui, orang daerah di Arab yang dinamakan Badui. Badui ini baru selesai memburu seekor hewan yang namanya dhab. Seperti disebutkan tidak boleh, dhab wal ghazalah yashhadani laka bir risalah. Dhab itu ada yang menyatakan biawak atau serupa biawak, wal ghazalah rusa. Yashhadani laka bir risalah, mengucapkan syahadat, bersaksi dengan kerasulan Nabi kita Muhammad. Ini hewan mengucapin syahadat. Gimana ceritanya tentang dhab, tentang ghazalah? Saya bawa satu aja tentang dhab. Rasul lagi duduk istirahat di perjalanan di satu tempat, tiba-tiba seorang badui baru saja berburu mendapatkan seekor hewan dhab atau biawak yang gede. Dia ikat, dia lihat ada orang rame-rame kumpul, yang dari pojok ditanya, kalian ini siapa? Kalian ini dari mana? Kalian ini kenapa di sini? Siapa yang bersama kalian, yang dikumpulin, yang dikelilingi? Tanya satu persatu. Sahabat yang sana tadi jelasin, kita si fulan dari sini deh, yang bersama kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu apa? Dijelasin satu persatu tentang Nabi Muhammad SAW. Setelah dijelasin, Badui ini langsung datang, dia bawa biawaknya itu, dia taruh di depannya Nabi SAW. Ini ya kalau kita lihat kurang ajar banget, bawa biawak ditaruh di depan Nabi gitu aja, ya. Ini adalah orang Badui. Dia orang Badui ini masih belum punya agama ini, masih dia megang dengan agama orang-orang jahiliyah, nyembah berhala, ya, nyembah berhala. Orang nyembah berhala itu bodoh banget, ya. Bodoh apa nggak ini nyembah berhala? Bodoh. Gimana nggak bodoh? Berhala itu kan patung dibikin, udah dibikin, udah diciptakan, udah rapi, dibilang Tuhan, ya. Jadi Tuhan bikinan orang, ya. Masa Tuhan dibikin sama orang? Kalau ada seniman yang pintar bikin suatu, ya bikinlah patung yang bagus, sudah bagus, sudah rapi, dibilang ini Tuhan. Tuhan bikinan siapa? Bikinan seniman, ya. Nah, lebih aneh lagi, yang nggak bisa bikin pengen punya Tuhan juga, akhirnya dia ngapain?
dia beli. Jadi kalau ditanya beli apa? Beli apaan? Memang Tuhan bisa dibeli? Yang jual tadi jual apa? Bodoh nggak kira-kira? Coba inti bilang sama mereka bodoh, dibawain pedang. Karena itu Nabi Muhammad nasihatin mereka, ngebimbing mereka, nggak terima. Kasih tahu kamu ini bodoh, nggak punya akal, nggak punya otak. Masa Tuhan dijual beliin? Marah, dia bawa pedang. Karena itu Nabi Muhammad dikejar-kejar. Kenapa? Karena Rasulullah ingatkan, jangan nyembah ini bukan Tuhan. Nah itu sebabnya terjadi perang. Kenapa? Gara-gara urusan berhala. Kalau dibilang mereka pintar, goblok banget. Tapi dibilang goblok, mana orang-orang jahiliyah. Ini Badui baru dapat seekor biawak, dia taruh di depannya Nabi SAW. Kalau di depannya Nabi, dia bilang sama Nabi, wallahi la uminu bika. Dia bilang kan Allah, wal Lata wal Uzza la uminu bika yu'minaka hadzal dhab. Dia sumpahnya pakai Lata dan Uzza. Demi Lata dan Uzza kata, aku enggak beriman padamu sehingga biawak ini iman dulu padamu. Masya Allah, biawak disuruh iman, kan aneh ya. Biawak disuruh iman, gimana caranya? Rasulullah akhirnya nyatakan baik. Sama Rasul dipanggil, ya Dhab, wahai Dhab. Tiba-tiba biawak itu ngejawab, labbaika wa sa'daik. Ini jawaban dia, jawaban biawak. Labbaika wa sa'daik ya Zainaman wafal qiyamah. Jawabannya bagus banget, indah banget. Labbaik itu kata-kata hormat kalau dalam bahasa Arab. Orang tua manggil anaknya dibilang labbaik itu bagus, kata-kata halus, nyambut kata panggilan orang tua. Wa sa'daik, beruntunglah engkau ya Zainaman wafal qiyamah, wahai sebaik-baik orang yang menghadapi kiamat. Lalu dilanjutin oleh Nabi, man ta'bud, siapa yang engkau sembah? Apa kira-kira jawabnya? Kebayang nggak apa yang bakal dijawab sama biawak ini? Dia jawab, alladzi fis sama'i arsyu wa fil ardi sultanu wa fil jannati rahmatu wa fil nari iqabu. Dia yang menyatakan yang arasnya di langit, kemudian lagi juga kekuasaannya di bumi, tempat rahmatnya di surga, tempat azabnya di neraka. Kira-kira pintar nggak biawak ini bahasa Arab? Kira-kira sama kita pintaran mana kira-kira? Bahasa Arab ya pintaran dia apa pintaran kita? Hah? Ini biawak menjawab kayak gitu, bagus lagi, pakai tauhid lagi jawabannya ya. Nggak langsung man ta'bud, siapa Allah, enggak, dia bilang yang arasnya di langit, kekuasaannya di bumi, rahmatnya di sorga, azabnya di neraka. Tahu banget, kayak udah mondok lama banget ya. Ini mondok apa dalam Mustafa ya? Jadi udah pernah mondok, tahu baca tentang aras, tentang langit, kekuasaan, tempat rahmat Allah, tempat azab Allah, tahu semua. Bagus, bahasa Arabnya bagus lagi, indah deh. Ini coba lihat, waktu ditanya jawab kayak gitu. Kita aja kira-kira ditanya bisa nggak jawab kayak gitu ya? Masyarul hadirin rahimakumullah, inilah tapi yang nanyanya Nabi Muhammad. Kalau namanya yang nanya Nabi Muhammad apa aja bisa ngomong ya, bukan karena biawak itu lebih pintar dari kita, nggak mungkin dia hewan, tapi karena Nabi yang nanya. Ketika Nabi yang nanya udah bisa jawab yang diinginkan oleh Nabi, Allah mudahkan, Allah berikan semuanya. Selanjutnya Rasul tanya, man ana, aku siapa? Ditanya lagi pada biawak itu. Biawak itu menjawab, anta rasul rabbil alamin wa khatamun nabiyyin qad aflaha man saddaqa wa khaba man kadzdzabak. Engkau adalah rasul rabbil alamin, rasulnya Allah rabbil alamin, wa khatamun nabiyyin, penutup segala nabi, qad aflaha man saddaqa, beruntung orang yang percaya pada engkau, wa khaba man kadzdzabak, dan sia-sialah orang yang mendustakan engkau. Masya Allah, ini hebat banget jawaban hewan ini, Bob ini. Badui tadi yang lihat bingung dia, kan dia yang minta biar jawab ini disuruh syahadat. Setelah mendengar jawaban yang begitu indah dari biawak ini, langsung dia ngucapin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah, masuk Islam langsung dia. Setelah dia masuk Islam, langsung dia minta izin, idzanni an asjuda laka ya Rasulullah, izinkan untuk aku sujud pada engkau ya Rasulullah. Rasulullah enggak kasih izin. Selain lau adzin tu li ahadin an yasjuda li ahad fa amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku izinkan orang untuk sujud sama orang lain, aku perintahkan istri sujud sama suami. Kira-kira istri sini sujud sama suami enggak?
Istri sujud sama suami apa enggak, Bu? Itu ada nyala kata lu. Ya sujud ya? Kenapa gede? Sujud apa enggak? Enggak boleh kalau sujud, enggak boleh. Tapi patuh boleh. Patuh. Dulu ada yang pernah nanya sama saya, Bib, kalau seandainya saya dapat gaji, kan dia kerja, tapi saya nggak kasih sama istri semua, boleh nggak, Bib? Katanya dia nanya. Kira-kira boleh apa nggak, Bu ya? Dia dapat gaji kerja suaminya, jadi dia nanya, kalau nggak dikasih istri semua boleh nggak, katanya. Boleh apa nggak? Kira-kira boleh apa nggak, Pak? Boleh, kata bapak-bapaknya. Bapak-bapak bilang boleh, ibu bilang nggak boleh. Ya, yang mana yang benar? Jadi udah atur sendirilah di rumah masing-masing. Yang jelas ya, yang punya kerja suami, masa ibu yang ambil semua ya? Yang kerjanya suami, yang cari duitnya suami. Udah dapat, ibu semua yang ambil. Ya nggak apa-apa sih kalau istilah orang itu, kalau suami solihah, ya, boleh ya. Yang jelas kewajiban suami pasti ngasih nafkah, dipenuhi seluruh kebutuhannya, ya, sesuai dengan aturan. Nah, insya Allah ya. Nah, penting suami itu tugasnya memimpin rumah tangga, sholat 5 waktu jangan tinggal. Sebelum subuh suami udah bangun dulu ya. Biasanya gitu nggak? Sebelum subuh enggak, kata ibu-ibu. Masa enggak juga. Jadi yang bangun jam 7 siapa? Nah. Yang jelas tugasnya suami sebelum subuh harusnya udah bangun dulu, bangunin ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dibangunin nggak bangun juga, ambil air cepatin ya. Kalau nggak bangun juga ambil apa? Ember. Kalau nggak bangun. Tapi kalau suami yang nggak bangun, ibu bangunan begitu juga. Bangunin, nggak bangun, ambilin air cepatin dikit. Nggak bangun juga, ember isiin air. Repot-repot ya. Tujuannya apa? Biar bangun sholat. Dan kalau pakai satu ember, kira-kira segar apa enggak? Segar, masa marah? Coba aja besok ya kalau percaya. Ya, insya Allah ya kita dapat berkah. Allah SWT memberikan keberkahan, panjang umur, sehat afiat. Malam ini insya Allah menjadi malam yang penuh dengan rahmat Allah. Allah berikan dari adab, dari segala musibah, dari bencana. Allah SWT jadikan malam ini malam yang penuh rahmat. Allah SWT arahkan, belokkan niat-niat yang busuk, niat yang enggak baik dari umat ini, sehingga menuju kepada Allah, menjadi orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.